Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, ada pertanyaan. Apa hukum menggunakan parfum ketika ihram? Dan bolehkah mencuci kain ihram dengan menggunakan deterjen wangian? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, adapun memakai wewangian ya, hakikat memakai wewangian sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, di mana seseorang itu memakai wewangian wa gharaduhu at-tatayyub, di mana seseorang bertujuan untuk memakai sesuatu yang wangi. Dia ingin mencari wanginya dari sesuatu tersebut, apapun zatnya, apapun itu berupa tumbuhan yang wangi atau dengan bukhur, misalnya diasapi dengan sesuatu yang wangi, maka itu dikatakan sebagai memakai wewangian. Kalau di kita biasanya dalam wujud minyak wangi yang ma'ruf dari orang-orang Indonesia. Adapun orang Arab, mereka masih memakai wewangian dengan diasapi. Maka memakai wewangian seperti ini diperinci. Yang pertama, ketika seseorang memakai sesuatu yang wangi tersebut sebelum ihramnya, maka hal ini diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, dan ini sebagaimana ditunjukkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim. Bahwasanya aku memberi wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ihram beliau sebelum beliau memakai ihramnya. Aisyah memakaikan wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang lainnya, waqad ra'aitu wabisa tibi fi mafriqi ra'sihi. Dan aku melihat bekas-bekas wewangian di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bolehnya bahkan disunnahkan untuk memakai wewangian sebelum memakai kain ihram, dan tidak mengapa dibiarkan wewangian tersebut masih ada hingga seseorang memakai kain ihramnya dan masuk kepada ihramnya, itu tidak mengapa. Ini pendapat jumhur para ulama, tidak mengapa untuk dibiarkan bekas wewangian tersebut. Hanya Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menyelisihi dalam perkara ini. Ini hukum ketika memakai wewangiannya sebelum ihram. Adapun memakai wewangian setelah dia masuk kepada ihramnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Bahkan Al-Imam Ibnul Mudhir menukil ijma' akan hal tersebut, bahwa di antara yang terlarang ketika ihram memakai wewangian setelah dia masuk kepada ihramnya. Dan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mutadammihun bit-tibi fil ihram. Bagaimana orang ketika memakai wewangian ketika dalam ihramnya? Maka Nabi SAW larang sahabat tersebut, igsil at-tib alladhi bika thalatha marratin wanzi' ankal jubbata. Cucilah bekas-bekas wewangian yang ada pada dirimu, dan juga copot jubahnya, copot bajunya, kain ihramnya dicopot. Nabi SAW melarang dalam hadis ini seseorang memakai wewangian. Namun para ulama menjelaskannya, menggabungkan dengan hadis Aisyah yang sebelumnya, bahwa ini adalah larangan memakai wewangian ketika setelah ihram. Ketika setelah ihram, maka itu terlarang untuk memakai wewangian. Adapun sabun deterjen yang wangi, sebagaimana seseorang jika mencuci pakaian ihramnya dengan sabun deterjen yang wangi, sebagaimana telah kita jelaskan di awal, bahwa wewangian tersebut itu adalah umum wujudnya. Apakah wujudnya minyak wangi atau asap yang wangi atau tumbuhan-tumbuhan yang wangi, maka itu termasuk ke dalam larangan ini. Maka begitu pula sabun deterjen yang wangi,
ya, sabun deterjen yang wangi itu pun ya dikiaskan kepada wewangian yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tujuannya sama. Tujuannya adalah mencari bau wanginya. Ya, apakah wujudnya sabun deterjen atau pewangi misalnya, ketika disetrika dengan pewangi pakaian, maka tujuan seluruhnya itu adalah untuk mencari wanginya. Maka yang seperti ini pun tidak diperbolehkan digunakan setelah ihram. Ya, tidak boleh seseorang menggunakannya setelah ihram, itu tidak diperbolehkan. Adapun sebelum ihram, maka tidak mengapa seandainya seseorang mencuci kain ihramnya dengan ya wewangian seperti ini, sabun deterjen wangi, sebelum dia masuk kepada ihramnya, dan itu masih ada setelah dia ihram, maka itu tidak mengapa. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwanya, bahwa yang lebih hati-hati ya sabun wangi seperti ini dijauhi, ya, karena dia memiliki ya hukum dan tujuan yang sama dari wewangian secara umum. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas terkait hal ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pro in Travel berizin Kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.